Bahkan ada keterangan seperti ini. Sebenarnya harta itu yang dimakan itu kan akan rusak. Harta yang dipakai, dibelikan pakaian kemudian dipakai, pakaiannya akan lapuk, akan usang dan semacamnya. Sedangkan harta yang disedekahkan, maka itu yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Adi Ahmad di acara podcast Sumber Kasihan. Sumber Kasihan ramah insya Allah. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kiai Suluddin Hamid. Beliau merupakan salah satu lulusan sarang. Ini benar ya? Iya. Kita ketemu lagi bareng nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Bagaimana nih hari-hari ini ketika kita melewati suasana Maulid, tentunya hal yang perlu kita syukuri adalah banyak-banyak bersyukur. Bagaimana keseharian sampean sebelum Maulid ini? Aktivitas yang dijalankan sehari-hari, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalau misalnya di hari-hari biasa nih, sampean ngajar atau tadi nih? Ya seperti kemarin-kemarin itu, artinya setiap harinya aktivitas ngajar di normal. Di pondok. Iya. Kalau misalnya, oh ya, saya kan sering hadir juga di acara-acara menjelang Al-Maram. Oh iya. Sampean juga ikut hadir atau menjadi pembawa acara atau kalau di Al-Maram itu memang semuanya harus ngisi semua. Ya termasuk salah satunya saya. Punya jadwal untuk ngisi seperti kajian. Ya. Jadi ada sisi tanya jawab juga. Ada juga. Jadi masyarakat juga bisa bertanya tentang hukum apa gitu. Iya bisa. Kebetulan nih sekarang ini kita akan bahas tentang zakat. Yang bisa dibilang berkaitan erat langsung dengan masyarakat. Jadi kita akan bahas tentang apa itu zakat. Nah, mungkin langsung saja terkait dengan materi kali ini berkaitan dengan zakat. Apa sih sebenarnya nih tentang zakat itu? Apa itu zakat? Apa itu zakat? Ya sebenarnya dalam kitab Taqrirat As-Sadidah ya dijelaskan bahwasanya zakat itu adalah ikhraju malin maksusin ala wajhin maksusin biniyatin maksusotin yusrohu li ta'ifatin maksusotin. Zakat itu mengeluarkan harta yang sudah ditentukan. Kemudian dengan cara yang sudah ditentukan, kemudian dengan niat yang sudah ditentukan, dan harus dibagi kepada golongan yang sudah ditentukan. Jadi tidak semuanya harta harus dizakati. Ada harta-harta yang memang harta tersebut wajib dizakati, dan kalau harta yang wajib dizakati itu jumlahnya ada 6 kalau di kitab Taqrirat. Apa aja? Ya diantaranya seperti hewan ternak, kemudian tanaman, kemudian emas, perak, makdan dan rikas. Terakhir itu harta dagangan. Itu harta-harta yang memang wajib dizakati. Ini yang paling bagus ini dagangan. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya juga punya pertanyaan. Nah sekarang mungkin banyak di masyarakat ya. Ini langsung saja mungkin katanya jawab karena pertanyaannya agak banyak nih. Ini ada beberapa. Nih pertama nih, ada di masyarakat itu punya emas ya, terlanjur kaya ya. Ada pertanyaan dari orang punya emas itu sampai 1 nisab. Nah kemudian mau membayar zakat. Cuman yang mau dibayarkan itu cuman emasnya 1 nisab itu aja. Bagaimana, apakah masih wajib atau tidak zakatnya? Karena mengeluarkan dari satu nisab. Bagaimana? Ya memang seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i, zakat itu harus dikeluarkan dalam bentuk barangnya. Kecuali zakat tijarah atau yang disebut dengan harta dagangan. Kalau selain itu harus dikeluarkan dalam bentuk barangnya. Andaikan zakatnya harta yang harus dikeluarkan itu berupa emas, berarti harus emasnya aslinya itu. Kecuali kalau harta dagangan
maka boleh dalam bentuk berupa uang. Bahkan ada yang mengatakan harus berupa uang. Kemudian tentang pertanyaan tadi itu, memang pertama kali yang harus dikeluarkan dari emasnya itu, walaupun harus mengambil dari barangnya. Cuma karena untuk mengambil emasnya itu kesulitan, rubun usurnya atau 2,5%-nya itu, kalau ngambil dari emasnya itu kesulitan, maka ikut mazhab Hanafi yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk qimah atau harganya, nilainya. Nah, satu nisab itu berapa? Satu nisab itu dalam, maksudnya kalau misalnya emas berapa gitu? Ya, nisab itu artinya kadar paling sedikit harta itu wajib dizakati. Artinya kalau sudah nyampe kadar tersebut, maka harta itu wajib dizakati. Ya, maksudnya satu nisab itu misalnya emas berapa? Oh, kalau emas ya? Ya, emas. Kalau emas itu, kalau di keterangan di online, aplikasinya itu 77,5 gram. Jadi kalau ada emas sudah nyampe 77,5 gram, Wajib ya dizakati. murni wajib dizakati ya. Kalau tidak dizakati? Ya berdosa, punya hutang itu. Oke. Ya, Di sini juga ada pertanyaan. Nah, semisal nih ada orang yang berdagang, cuman ya biasa nih orang-orang kalau misalnya berdagang dihutang gitu. Nah, yang mau dizakati itu dihutang orang barang. Kira-kira itu masih wajib zakat atau tidak? Karena banyak di masyarakat terjadi ya buka toko ya. Buka Iya. toko, apalagi sekarang kan viralnya 24 jam waktu Madura buka ya. Bahkan di sarang itu tulisannya ada 25 jam. Bukan 24 jam lagi. 25 jam. 24 jam. Itu tukunya orang Madura itu. Hebat orang Madura ya. Ya, tapi masalahnya kadang itu kan kalau di daerah-daerah tertentu itu biasanya dihutang tokonya. Nah, apakah masih ketika sampai satu nisab tapi barangnya dihutang orang, dihutang tetangga misalnya yang beli, apakah masih wajib zakat? Tahu gimana? Kalau masalah piutang ya, bukan hutang. Harta yang dihutangkan ke orang lain itu namanya disebut piutang. Itu masih wajib. Dalam mazhab Syafi'i tetap wajib dizakati. Begitu. Cuma gini, nanti untuk pembayaran zakatnya itu andaikan hartanya semua ada di orang lain, harta dagangannya. Maka untuk dikeluarkan zakatnya itu setelah hartanya tersebut sudah dilunasi. Baru dikeluarkan. Masalah wajibnya tetap wajib. Wajib dikeluarkan. Ingat teman-teman, kalau misalnya kalian punya toko yang bukanya 24 jam, bahkan ada yang sampai hari Kamis buka, jadi wajib dizakati meskipun sudah hutang orang. Benar ya? Atau dipiutangkan. Iya. Harus wajib zakat. Oke, yang ketiga nih. Ini ada salah satu penanya juga. Punya harta nih orang kaya. Ya, iya kalau punya harta sampai satu nisab nih. Tapi punya hutang. Maksudnya orang kaya kan banyak ya orang lah, masyarakat yang berhutang itu orangnya kaya tapi punya hutang. Masih punya hutang. Punya hutang. Iya. Misalnya ngelangkap bank misalnya gitu. Nah, apa itu masih wajib zakat? Kalau udah terlanjur kaya tapi punya hutang, tapi apakah itu masih harus berzakat? Ya memang ada keterangan hutang itu tidak mencegah wajibnya zakat. Andaikan orang sudah punya harta yang wajib dizakati, sudah nyampe satu nisab, tapi dia masih punya hutang ke orang lain. Dan itu ada dua pendapat sebenarnya. Tapi pendapat yang paling masyhur ya, yang kalau nggak salah itu yang paling kuat, itu mengatakan tidak mencegah wajibnya zakat. Artinya orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat. Meskipun punya hutang. Ya. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak. Artinya andaikan hutangnya itu bisa menghabiskan hartanya, ya, tidak wajib. Itu pendapat yang lain. Nah, juga banyak ada pertanyaan juga. Kalau misalnya ini berkaitan dengan orang. Nah, biasanya di masyarakat itu juga ketika entah itu ibunya atau orang
biasanya meninggalkan hutang. Nah, ketika itu anak ditanggungkan ke anak, biasanya begitu kan? Iya, iya. Nah, itu apakah, namun si anaknya, ada yang menanya, namun si anaknya tidak membayarnya. Nah, apakah itu termasuk bagaimana nih? Iya, iya. Sebenarnya gini, masalah hutang dari orang yang sudah meninggal, itu ahli waris sebenarnya tidak punya kewajiban untuk membayar dari hartanya sendiri. Maksudnya dari harta ahli waris itu sendiri. Tapi, andaikan orang yang meninggal itu masih punya harta warisan, harta peninggalannya, tirkah itu, maka wajib dikeluarkan dari tirkahnya tersebut. Sebelum dibagi ke ahli waris, itu harta peninggalannya wajib digunakan untuk melunasi hutang, wajib digunakan untuk melaksanakan wasiat. Andaikan dia punya hakul adami ataupun hakullah, seperti hanya zakat itu, ya, hutangnya berupa hakullah, itu harus dilunasi dulu. Kemudian pengurusan jenazah, tajhiz, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, kalau butuh biaya, diambilkan dari tirkahnya itu. Dalam masalah ahli waris, itu sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung dari hartanya sendiri. Tapi andaikan ahli waris itu menanggungnya, membayarkannya, nah, itu menjadi tatawu, menjadi kesunahan. Nah, mungkin ini juga yang menjadi persoalan ketika meninggal itu biasanya kan punya harta warisan. Iya. Punya harta warisan. Nah, sebelum harta warisan itu difaroid, dibagi-bagi, apakah boleh digunakan untuk acaranya? Kan biasanya ada orang yang bertanya itu. Iya, iya. Kalau masalah harta warisan, itu sebenarnya tidak boleh digunakan pada acara-acara ataupun kepentingan lain sebelum dibagi dulu. Artinya harta tersebut harus dibagi sesuai dengan syariat, ya, atau yang disebut kalau di kitab faraid, itu harus dibagi dan ahli warisnya harus mengetahui dulu bagiannya masing-masing. Contohnya misalnya ibunya mempunyai bagian 1/6, anaknya mempunyai bagian 1/2. Itu harus tahu dulu. Baru kalau sudah tahu, hartanya itu mau ditasarrufkan, terserah. Yang penting sama-sama ridho dan tidak ada yang mahjur alaih. Seperti anak yatim. Kalau mau digunakan untuk tahlilan, apakah boleh? Kalau anaknya itu sudah balik semua, ya, sudah balik semua dan sudah mengetahui bagiannya masing-masing, maka boleh. Seperti itu. Andaikan semuanya ridho semua. Tapi kalau ada salah satu yang mahjur alaih atau yang disebut dengan anak yatim biasanya, atau orang gila dan semacamnya, itu tidak diiktibar, tidak dianggap izinnya. Seperti itu. Andaikan dia mengizini dari bagiannya sendiri, itu tidak dianggap. Kalau misalnya ada anak yatimnya, ada anak yatim, kemudian ada yang kecil mendapat bagian dari warisan, misalnya separuhnya, maka separuhnya itu tidak boleh diambil. Andaikan anak yatimnya itu mengizini, tetap tidak dianggap. Oke, di sini juga nih ada beberapa memes di sosial media atau ada konten ini mengatakan bahwa zakat itu sama dengan pajak. Bagaimana menurut terkait ini? Ya, memang saya pernah dengar seperti itu. Ya. Sebenarnya gini, zakat dengan pajak itu berbeda, ya, tidak sama. Kalau zakat itu salah satu perbedaannya, zakat itu diambilkan dari orang kaya, orang yang sudah mempunyai harta sudah nyampe 1 nisab, diberikan kepada mustahik. Nah, salah satunya fakir miskin, orang punya hutang dan semacamnya. Tapi kalau pajak itu diambilkan dari semua orang, artinya tidak khusus pada orang kaya semua, kan bisa jadi orang miskin. Pajak semua masyarakat atau konten-konten yang ada salah satu orang saya sebutkan, ada yang mengatakan, ada yang bilang zakat sama dengan pajak. Bagaimana itu? Ya, sebenarnya
zakat dengan pajak itu berbeda. Kalau zakat itu diambilkan dari orang yang sudah mempunyai harta, yang sudah nyampe satu nisab, tentunya orang itu kan dianggap orang kaya lah. Kemudian dibagi kepada orang yang mustahik. Contohnya seperti fakir miskin, orang-orang yang kesulitan, orang yang punya hutang, dan semacamnya. Kalau pajak, tidak seperti itu. Artinya pajak itu bisa jadi orang yang miskin juga ikut kena pajak. Ya, pajak semua nih sekarang. Pakaian, baju, makanan, kendaraan, itu semua kena pajak. Ya, seperti itulah. Kena pajak. Kena PPN, istilah. Kayaknya. Nah, ini mungkin ada tambahan nih. Pertanyaan terakhir mungkin terkait dengan zakat. Apa sih kegunaannya kita harus zakat? Mungkin ada dua, mungkin ada pertanyaan. Pertama untuk harta kita, yang kedua untuk diri sendiri. Bagaimana sih ketika kita membayar zakat? Apa ya keuntungannya atau misalnya apa ya kewajiban kita sebagai apa sih? Ya memang seperti ini. Orang itu kalau sudah mempunyai harta, sudah nyampe satu nisab, maka di harta tersebut ada hak-hak dari orang yang mustahik. Jadi harta kita itu akan dihisab nanti. Semakin banyak hartanya, semakin banyak pula hisabnya. Bahkan ada keterangan seperti ini. Sebenarnya harta itu yang dimakan itu kan akan rusak. Harta yang dipakai, dibelikan pakaian kemudian dipakai, pakaiannya akan lapuk, akan usang dan semacamnya. Sedangkan harta yang disedekahkan, maka itu yang kekal. Tidak rugi. Nah, tidak rugi sama sekali. Nah, kalau misalnya untuk diri sendiri kan ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ya, untuk menyucikan diri kita. Jadi harta itu ada yang wajib dizakati, yang namanya disebut dengan hak zakatul mal. Kemudian ada zakat yang disebut dengan zakatul fitri, untuk zakat badan, untuk menyucikan. Bulan Ramadan. Iya. Nah, di sini kalau misalnya ada juga pajak penghasilan. Ya. Bukan pajak ya. Zakat penghasilan itu ada. Profesi. Ya, zakat profesi. Sebenarnya untuk di ulama-ulama salaf, di kitab-kitab salaf itu tidak ada. Untuk zakat itu cuma yang disebutkan tadi. Kalau zakatul mal yang 6 tadi, ditambah 1 zakat fitrah. Kalau zakat profesi itu sebenarnya ulama-ulama kontemporer. Artinya kalau nggak salah itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di antaranya yang mewajibkan zakat profesi. Karena harta itu dari kesemuanya. Kalau misalnya meskipun petani, DPR atau misalnya presiden, kalau miskin ya nggak boleh zakat. Iya benar ini. Kalau miskin, maksudnya hartanya tidak sampai satu nisab. Tidak wajib zakat. Tidak wajib. Kalau ikut pendapat yang mengatakan tidak wajib. Kalau misalnya yang wajib profesi seperti kontemporer yang tadi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya menurut beliau zakat profesi itu wajib. Jadi ada orang punya pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, itu wajib dizakati. Disamakan dengan zakatnya emas dan perak. Mungkin itu aja mungkin terkait dengan zakat pada kesempatan kali ini. Atau mungkin ada tambahan dari sampean zakat, atau misalnya ada tambahan. Ya sebenarnya masalah zakat itu, kita kalau mengeluarkan zakat itu sebenarnya bukan mengurangi harta kita, akan tetapi menyucikan harta kita dan menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Bahkan ada keterangan gini, ma akaltah fa'afnaita, wa ma labistah fa'ablaita, wa ma amdoita, wa ma amfaktah fa'amdoita. Apa yang kau makan akan rusak, apa yang kau pakai akan lapuk, dan apa yang kau sedekahkan itu yang akan kekal. Itu aja mungkin teman-teman podcast hari ini. Terima kasih nih sudah hadir di podcast Sumber Kasihan. Semoga minggu-minggu ke depan kita dapat kembali lagi dengan nuansa berbeda dan materi-materi berikutnya.
Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.